Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di EasyCash, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, kira-kira berapa sih denda telat bayar atau denda keterlambatan pinjaman online EasyCash setiap harinya atau per harinya? Nah, di video kali ini saya akan bahas ya. Mungkin video ini akan singkat aja, akan simple aja. Karena apa? Karena perhitungannya sebenarnya sangat simpel dan sangat gampang juga. Jadi jika kalian telat bayar di EasyCash, itu denda perharinya yaitu sebesar 40.000 flat. Terus kemudian ditambahkan 2% dari pokok pinjaman atau jumlah pinjaman jika terlambat membayar selama 1 hingga 2 hari. Nah, selanjutnya debitur akan dikenakan denda kelanjutan sebesar 2% dari pokok pinjaman jika memasuki keterlambatan di hari ketiga dan seterusnya. Nah, simple ya teman-teman ya. Jadi hari pertama kedua itu dendanya cuma 40.000 ditambah 2%. Nah, selanjutnya kalian akan bayar 2% aja setiap harinya. Ya anggap aja hari pertama adalah 40.000 ditambah 2% aja. Jadi 1 sampai 2 hari ya. Namun di hari ketiga kalian maka akan terus stabil ditambahkan 2%, 2%, 2% sampai hutang kalian bayar teman-teman. Tapi ini juga akan ada berhenti suatu saat nanti. Ya, contoh, misal 2% ini sudah terus menggulung karena kalian berhari-hari telat bayar, maka ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah utang kalian ini akan mentok. Misal kalian pinjam 1 juta ya, kalau 2%, 2%, 2%, akhirnya denda dan bunga kalian sudah sampai 1 juta juga. Nah, ini akan mentok ya teman-teman. Jadi, utang kalian nanti akan total berhenti di 2 juta aja. Jadi nggak akan bertambah karena EasyCash ini masih pinjaman online legal, yang mana pinjol legal harus mematuhi aturan OJK. Karena di aturan OJK sudah ditetapkan bahwa maksimal bunga atau denda pinjaman online itu adalah maksimal 100% dari hutang pokok atau pinjaman pokoknya. Jadi kalian nggak akan kena pinjaman yang besar, kalian juga tidak akan kena denda yang sampai berpuluh-puluh kali lipat. Nggak ada tuh ceritanya orang pinjam di EasyCash, misal pinjamannya 200.000, tapi dendanya total utangnya jadi 5 juta. Nggak ada ya teman-teman. Kecuali kalian terjebak di EasyCash KW. Di EasyCash mungkin bisa dibilang EasyCash yang versi ilegal. Karena dari dulu entah kenapa EasyCash ini banyak banget yang menduplikasi atau mungkin banyak banget yang namanya dimirip-miripin sehingga orang terjebak. Orang mikirnya EasyCash, tapi kalau diperhatikan itu bukan aplikasi pinjaman online EasyCash. Nah, ini sering banget ya. Dulu itu saya sering banget mendapat cerita bahwa banyak yang mendapat SMS atau mungkin WA dari yang mengaku EasyCash. Terus ada pengajuan pinjaman yang tanpa melalui aplikasi. Ya, teman-teman. Lalu uangnya dicairkan, ternyata nggak taunya itu adalah pinjol ilegal. Nah, ini banyak banget kejadian. Nah, kalau itu baru deh dendanya udah nggak usah dihitung lagi, udah pasti bakal besar dendanya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi jika teman-teman memang beneran asli pinjol di pinjaman online EasyCash, karena dendanya akan berhenti di situ aja. Jadi gitu ya teman-teman ya, gimana cara hitung telat bayar EasyCash setiap harinya atau per harinya, kalian bisa hitungin aja seperti itu. 40.000 ditambah 2%. Nah, tinggal di hari ketiga kalian tambahkan 2%, 2%, 2%. Ya, itu akan terus bertambah hingga udah mencapai maksimal 100%. Ya, oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ingat, jika kalian memang tidak ada uang untuk membayar pinjaman online, gak usah dipaksakan. Galbe gak apa-apa jika memang kondisi kalian tidak bisa untuk membayar hutangnya. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Jangan cari dana talangan. Udah, lebih baik kalian bermasalah di satu pinjol. Dan EasyCash sampai saat ini, sampai video ini dibuat, masih belum ada DC lapangannya. Jadi daripada kalian gali lubang tutup lubang di pinjol yang lain akan jadi berat masalahnya, lebih baik bermasalah jadi EasyCash. Itu udah jauh lebih baik dibandingkan harus di banyak pinjol sekaligus. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.